Selamat sore saudara-saudara, ini adalah pertemuan kita yang pertama. Dan saya ingin menyampaikan uh, kepada kita semuanya tentang belajar bahasa Yunani dasar. Nah, bahasa Yunani ini bukan bahasa kita, khususnya bahasa Yunani Koine. Ini adalah bahasa yang sudah tidak dipakai lagi oleh orang-orang Yunani modern, tetapi kita sebagai orang Kristen yang mana kitab perjanjian baru kita ditulis dalam bahasa Yunani Koine yang perlu kita pelajari. Nah, pada saat ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk kita sebelum belajar lebih jauh tentang bahasa Yunani, saya ingin menyampaikan prinsip belajar bahasa yang perlu kita ketahui. Ya, kita belajar bahasa ya adalah yang kita perlu kita ketahui adalah tentang kalimat, klausa, frase. Dan yang pertama dan yang kedua tentang subjek dan predikat dari sebuah kalimat. Dan ada bagian-bagian dari bahasa itu sendiri yang perlu kita pelajari. Nah, yang pertama kita lihat yaitu kalimat, klausa, dan frase. Nah, kalimat itu sendiri adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pemikiran dan perasaan dan juga perkataan, serta merupakan satuan bahasa yang secara relatif terdiri dari yang berdiri sendiri, yang mempunyai pola intonasi, final, dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Nah, dan klausa itu sendiri merupakan satuan gramatikal yang merupakan kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi sebuah kalimat. Sedangkan frase ini merupakan gabungan dari dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Misalnya, frase di rumah bapakku atau frase gunung tinggi. Nah, itu merupakan gabungan dari dua kata itu sendiri yang tidak mempunyai subjek maupun yang mempunyai objek secara langsung. Maka itu disebut sebagai frase dalam sebuah dalam mempelajari bahasa. Nah, sekarang bagian yang kedua, kita lihat subjek predikatif, predikat. Subjek adalah orang atau benda. Nah, ini yang perlu kita ketahui pada waktu kita belajar bahasa, maka kita perlu melihat subjek dari kalimat itu sendiri. Nah, subjek itu sendiri bisa terdiri dari orang ataupun benda. Dan predikat merupakan pernyataan yang tegas mengenai subjek, di mana subjek itu sendiri seperti ini. Saya adalah subjek. Predikat sedang mati. Jadi predikat itu sendiri merupakan suatu penegasan dari yang sedang dikerjakan oleh subjek itu sendiri. Nah, seperti kalimat yang kedua yang saya contohkan di sini, yaitu the glorious gospel is sent into all the world. Jadi the glorious gospel itu adalah subjek, dan is sent into all the world itu adalah predikat, sent. Nah, bagian-bagian di dalam mempelajari bahasa, yaitu yang perlu kita ketahui dalam mempelajari bahasa, kita harus perlu ketahui noun atau kata bendanya, pronoun atau kata ganti. Kita harus perlu ketahui tentang kata sifat. Kita harus perlu ketahui tentang kata kerja. Kita harus perlu ketahui tentang kata tambahan. Kita harus perlu ketahui tentang preposisi. Kita perlu juga ketahui tentang kata penghubung serta kata seru itu sendiri. Nah, kata benda itu sendiri terdiri dari seperti kata saya, Paulus, itu adalah noun, itu adalah kata benda. Nah, pronoun itu sendiri adalah kata ganti, yaitu kata saya, engkau, kamu, kita, dia, kamu sekalian, atau mereka. Itu adalah pronoun, kata ganti orang. Nah, kata sifat itu seperti kata indah, cantik, baik, jahat. Sedangkan kata kerja itu kata makan, mandi, bermain, beternak, berkebun, itu adalah kata kerja. Mengajar itu adalah kata kerja.
Nah, sedangkan yang berikutnya adalah kata keterangan tambahan. Kata keterangan tambahan itu sendiri kita harus lihat ditemukan kata seperti kata baik, maka tambahannya adalah dengan baik, dengan indah. Nah, sekarang kita lihat tentang kata preposisi. Nah, preposisi ini sebenarnya adalah kata yang ditaruh sebelum dari sebuah kata benda. Seperti kata dengan, oleh, dengan saya pergi ke Surabaya dengan selamat. Saya sampai di Surabaya dengan selamat. Saya tiba di rumah dengan aman. Nah, itu adalah kata tambahan yang ada, kata preposisi yang ada yang kita bisa berikan ke dalam sebuah kata. Nah, kata penghubung itu ada kata dan, ada kata juga, dan yang berikutnya adalah kata seru. Yang perlu kita ketahui adalah kata seperti celakalah, itu kata seru. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi mengenai hal ini di dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang mari kita lihat tentang abjad, lafal, dan tulisan dalam bahasa Yunani. Nah, mari kita lihat bagian yang pertama, huruf yang pertama dalam bahasa Yunani, yaitu ada kata alfa di sini. Ya, huruf besarnya adalah A ini, huruf kecilnya adalah alfa seperti ini, dan transkripsinya adalah A seperti ini, lafalnya seperti kata ini, kata beta. Ini huruf besarnya, ini huruf kecilnya dari kata beta, huruf beta, dan ini adalah transkripsinya. Ini adalah gamma, ini huruf besar dari gamma, ini adalah huruf kecil, dan ini adalah transkripsi. Ini adalah delta, ini adalah huruf kecil dari delta, ini adalah transkripsinya D. Huruf berikutnya adalah epsilon. Ini huruf besarnya, ini adalah huruf kecilnya, dan ini adalah transkripsinya. Dan dilafalkan seperti kata heran. Heran. Nah, ini ada zeta. Zeta, ini huruf besarnya, ini huruf kecilnya, ini transkripsinya, dan lafalnya adalah DZ atau Z. Nanti kita akan belajar dalam slide berikutnya. Nah, kata huruf eta, ini adalah huruf besar dari eta, ini adalah huruf kecil dari eta, dan ini adalah transkripsinya. Nah, ini untuk membedakan eta dan epsilon. Eta ini ada kepalanya yang kita sebut sebagai E panjang, sedangkan epsilon tidak mempunyai kepala atau topi yang kita sebut sebagai E pendek. Nah, ini theta. Yang berikutnya, huruf yang berikut adalah theta. Nah, theta ini huruf kecilnya, dan ini adalah transkripsinya yang terdiri dari TH. Kalau melafalkannya thin. Yang berikutnya adalah huruf iota. Ini huruf besar dari iota, dan ini adalah huruf kecil dari iota, dan ini transkripsi. Lafalnya adalah I. Ini kappa, ini adalah huruf kecilnya, ini adalah transkripsinya. Bunyinya sama seperti K dalam bahasa Indonesia. Ini adalah huruf besar lambda. Ini adalah huruf kecil dari lambda. Ini adalah transkripsinya L, dan ini adalah lafalnya. Berikutnya adalah huruf mu. Ini adalah huruf besar dari huruf mu. Ini huruf kecil. Ini huruf ini adalah transkripsinya, dan ini adalah L dari huruf abjad mu itu sendiri, yaitu M. Ini adalah nu. Nu
Ini adalah nu. Dan ini huruf kecil dari huruf nu. Ini transkripsinya. Dan ini adalah lafal, yaitu N. Nah, sekarang kita lihat tentang ksi. Ksi. Ini adalah huruf besarnya. Ini adalah huruf kecil. Dan ini adalah transkripsinya sama dengan X. Cara bacanya, lafalnya adalah ksatria. Yang huruf berikutnya dalam bahasa Yunani adalah omikron. Omikron ini adalah huruf besarnya, ini adalah huruf kecil dari omikron, dan ini adalah transkripsinya O, yaitu kotor. Pi. Ini adalah huruf besar dari pi, ini huruf kecil dari pi, dan ini adalah transkripsinya yaitu P itu sendiri, dan ini adalah lafalnya. Nah, huruf berikutnya adalah huruf Ro. Ini adalah huruf besar dari Ro itu sendiri yang seperti huruf P dalam transkripsi Latin. Tapi di dalam huruf kecilnya seperti ini. Ini adalah transkripsi dari Ro, yaitu R. Ini adalah sigma, dan ini adalah huruf kecil dari sigma. Ini transkripsinya. Nah, menariknya saudara-saudara, huruf sigma itu ada dua. Nah, sigma yang ini diberikan atau ditulis ketika huruf sigma ini berada di awal atau di tengah dari sebuah kata. Ketika dia sudah berada di dalam bagian terakhir dari sebuah kata, maka dia memakai kata huruf sigma yang seperti ini. Tau, ini adalah huruf besar dari tau, ini adalah huruf kecil, ini adalah transkripsinya yaitu T. Yang berikutnya sekarang kita lihat huruf upsilon. Ini adalah huruf besar, ini adalah huruf kecil, dan ini adalah transkripsinya. Huruf V. Ini adalah V huruf besarnya. Ini adalah huruf kecil dari V, dan ini adalah transkripsi daripada V itu sendiri, yaitu PH yang bunyinya atau dilafalkan yaitu phone. Dia berbunyi F, phone. Disitulah kita mendapatkan seperti kita menyebutkan kata handphone. Ini key. Ini huruf besarnya key. Ini adalah key huruf kecil. Ini adalah CH dari transkripsi dari key itu sendiri. Lafalnya seperti kata akhir. C. Ini huruf besarnya, ini huruf kecilnya, ini adalah huruf transkripsi daripada psi itu sendiri. Dan ini lafalnya seperti kata psikologi. Ini adalah omega, huruf besarnya, ini adalah huruf kecilnya, dan ini adalah transkripsinya. Ini adalah O panjang untuk membedakan dia dengan O pendek yang ini. O pendek itu adalah omikron, sedangkan O panjang adalah omega. Pembedanya adalah ada topinya di sini. Jadi bunyinya adalah phone kalau dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara menulis huruf Yunani. Nah, cara kita menulis huruf Yunani, saya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana cara menulis huruf Yunani. Cara menulis huruf Yunani. Alfa. Nah, kata alfa itu ditarik dari sini. Nah, ini adalah cara kita menulis huruf Yunani. Kita mulai dari huruf alfa. Nah, huruf alfa kita memulainya dari
dari atas ke bawah, alfa. Yang berikutnya adalah beta. Kita mulainya dari bawah ke atas. Beta. Huruf gamma, kita mulai seperti ini, gamma. Ini adalah huruf delta. Ini adalah huruf epsilon. Sedangkan ini adalah huruf zeta. Ini adalah huruf zeta. Nah, huruf berikutnya adalah bagaimana kita menulis tentang huruf eta. Habis setelah zeta, eta, dia seperti huruf N, tapi dia mempunyai ekor yang panjang. Huruf berikutnya adalah huruf theta, yang tertarik seperti ini. Theta. Iota. Kappa. Berikutnya adalah setelah huruf kappa, kita akan lihat huruf lambda. Lambda seperti ini. Lambda. Berikutnya adalah mu, yaitu M tadi. Setelah mu, kita melanjutkan dengan kata nu. Dia seperti huruf V. Setelah nu, kita menulis kata si seperti ini. Dia seperti epsilon, hanya dia mempunyai ekor, yaitu kata xi. Dan yang berikutnya adalah huruf omikron. Dan yang berikutnya adalah huruf pi. Huruf pi seperti ini. Dan yang berikutnya adalah huruf rho. Kita mulai dari seperti ini, menulis huruf rho. Dan yang berikutnya adalah huruf sigma. Sigma, ada dua huruf sigma. Sigma yang pertama dan sigma yang kedua. Setelah itu kita akan lanjut dengan huruf U. Sama seperti huruf U yang biasa kita tulis. Dan yang berikutnya adalah huruf V. Huruf V, dia seperti ini. Huruf V itu adalah huruf V, yaitu phone. Lah, kita lanjut dengan huruf Q. Nah, huruf Q dia sama dengan ik. Huruf ik yang seperti ini. Dan yang berikutnya adalah psi. Nah, psi ini seperti ini. Dan setelah itu yang terakhir adalah huruf omega. Nah, ini adalah huruf-huruf bahasa Yunani yang kita bisa pelajari. Kita telah belajar mengenai bagaimana cara kita menulis huruf-huruf bahasa Yunani tadi. Dan yang berikutnya mari kita lihat bagaimana abjad, lafal, dan tulisan dari bahasa Yunani itu sendiri. Ada nama huruf seperti kata huruf gamma di situ. Huruf gamma ini adalah huruf kecil dari gamma. Contoh kata di sini, kalau kita jumpai contoh kata seperti ada pendobelan huruf gamma itu sendiri, seperti kata angelos. Jadi bacanya bukan agelos, tapi bacanya adalah angelos, di mana huruf gamma yang pertama bunyinya adalah N. Nah, jadi pada waktu kita bertemu dengan kata angelos, kata seperti ini bacanya bukan
angelos, tetapi angelos. Sama juga ketika diikuti oleh huruf gamma dan seperti huruf kappa, xi, dan ki itu sendiri. Xi dan ki. Nah, huruf delta, ya bunyinya seperti ini untuk delta. Dan yang berikutnya adalah kalau kita bertemu dengan seperti saya sudah sebutkan tadi antara kata epsilon, huruf epsilon. Epsilon itu adalah huruf yang berbunyi pendek atau e pendek, seperti kata heran. Dan yang berikutnya adalah kata zeta yang perlu kita perhatikan baik-baik di sini. Kata zeta pada waktu kita bertemu dengan contoh kata seperti zot, zo, jadi bacanya itu bukan zozo, sozo, tetapi bunyinya adalah zot, zo. Karena huruf zeta itu sendiri ada di bagian ini, maka bunyinya adalah dz. Makanya seperti kata ini bunyinya adalah zot, zo. Nah, sekarang kata zeta, kata zto itu sendiri bukan lagi dzto, tetapi zto. Seperti ini. Ini adalah eta, yaitu e panjang yang kita sebut sebagai e panjang. Nah, dan ini adalah iota. Nah, iota ini menunjukkan seperti kata Yesus di sini. Kata Yesus bahasa Yunani dia nggak punya huruf y, tapi tanda hembus ini yang menunjukkan bahwa dia itu adalah y, sehingga Yesus itu menggunakan kata mengawali dengan huruf iota seperti ini. Dan perhatikan huruf sigma di situ yang saya beri warna merah. Nah, di sini kata Yesus yang pertama huruf S-nya seperti ini, dan yang kedua huruf S-nya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa sigma ini berada di tengah dan yang ini ada di bagian terakhir dari sebuah kata. Nah, sekarang kita lihat tentang vokal rangkap. Nah, dalam bahasa Yunani ada vokal rangkap, yaitu vokal rangkap yang kita jumpai dalam bahasa Yunani adalah seperti ini. Ada ai, ada lafalnya adalah air, kata sampai dalam bahasa Jawa, dalam logat Jawa sampai, terus oi, yaitu lafalnya adalah seperti kata sepoi, ini sama dengan kata buku, ini adalah omikron dan upsilon, sehingga bunyinya adalah bukan ou tetapi u. Alfa dan upsilon bacanya adalah kalau, jadi bunyinya adalah au. Nah, menariknya di sini juga kata epsilon dan upsilon, eta dan upsilon, sehingga bunyinya adalah field, field. Nah, ini adalah upsilon dan iota, sehingga lafalnya adalah wibawa. Sehingga nanti ketika kita bertemu dengan kata wios yang artinya adalah putra, bacanya bukan uios tetapi wios. Nah, seperti kata wibawa. Nah, beberapa tanda yang dapat kita perhatikan juga di dalam bahasa Yunani. Tanda, tidak ada huruf tanda hembus. Nah, dalam bahasa Yunani tidak ada huruf H dalam bahasa Yunani. Jadi huruf H hanya ditemukan dalam huruf vokal atau vokal rangkap dengan tanda hembus seperti ini. Nah, ini adalah disebut sebagai tanda hembus berbunyi yang merupakan bunyi dari huruf H, sedangkan yang satunya adalah tanda hembus tetapi dia tidak berbunyi. Nah, contoh tanda hembus seperti kata aiteo. Nah, kata aiteo itu sendiri seperti biasa kita membacanya aiteo. Nah, yang berikutnya adalah ada kata hiurisko. Ini
ini bunyinya H. Jadi bunyinya adalah heurisco. Heurisco. Kata huios. Huios yang artinya adalah putra. Nah, beberapa tanda iota subscript. Iota subscript, huruf alfa, eta, dan omega kerap kali juga diberikan diberikan tanda iota subscript, yaitu ada ekor di bawahnya. Seperti kata arche, scotia, auto. Nah, penempatan tanda-tanda ini sebenarnya menunjukkan fungsi daripada kata tersebut, entah dia sebagai instrumen atau juga sebagai keterangan yang menunjukkan kepada atau untuk, atau menunjukkan tempat di dalam. Nah, tanda baca. Tanda baca dalam bahasa Yunani yaitu ada koma, sama seperti bahasa Indonesia, titik akhir dalam kalimat, sama seperti bahasa Indonesia. Nah, titik koma seperti ini dia. Di dalam kalimat, titik komanya itu titik dia ditaruh di bagian atas. Nah, kalau ada titik di bagian atas, itu artinya dia adalah titik koma. Sedangkan tanda tanya adalah titik koma. Tanda elison dan dioresis. Nah, tanda elison dan dioresis biasanya kerap kita temukan kata di autu. Nah, sebenarnya ini dia dari kata dia autu, sama seperti kata alhina, atau sebenarnya ini adalah alahina. Jadi karena dia karena dalam bahasa Yunani dia mempersingkat, maka dia menghilangkan kata huruf alfa di situ, sehingga dia tertulis seperti ini, di autu, alhina, seperti ini. Sebenarnya yang missing adalah alfa itu sendiri, yang missing. Ya. Terima kasih. Sekian presentasi saya pada sore hari ini. Saya berharap ini dapat memberikan pencerahan buat saudara-saudara semuanya. Terima kasih.